terima kasih karena udah anterin saya dan Freya ke rumah sakit. Uncle Sai nyanterin aku ke rumah sakit. Terima kasih Uncle Sai. I love you betul-betul. Lain kali kamu hati-hati ya. Jangan jalan-jalan sendirian. Siap Uncle Sai. Ya udah, kamu bisa ngurusin semuanya sendiri kan? Enggak, saya nggak mau aja nanti saya udah jalan ke Bandung terus tiba-tiba harus ngurusin urusan kamu lagi di telepon. Aman Pak, saya bisa urus semuanya sendiri. Uncle Sai jangan marah-marah dong sama Auntie Sai. Padahal Auntie Sai baik. Ngomongnya pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng. Gak boleh gitu nak. Hati-hati ya di jalan. Jadi, aku pulang ya? Udah, sana Giong masuk aja. Enggak, kamu aja yang masuk duluan. Buruan. Dim? Iya, Di. Aku lupa 2 hal. Yang pertama, aku lupa kasih terus yang kedua, hati-hati ya di jalan. Thank you. Good night. Good night. Hati-hati ya di jalan. Dulu, aku selalu menantikan kata-kata itu dari mulut kamu tiap kali aku pamit pergi, Di. Dan biasanya disertai dengan kecupan lembut kamu di dahi aku. Ah, buat apa aku inget-inget lagi? Bunda, pulang aja ya. Nak, kamu kan baru bangun. Belum begitu pulih. Bunda khawatir kamu kenapa-napa, nak. Tadi kamu bukan cuma pingsan, kamu mimisan juga. Takutnya kamu harus rawat inap. Pria nggak mau. Pokoknya Pria mau di rumah aja rawatnya. Pria takut soalnya di sini, Bunda. Please, Bunda, boleh nggak rawatnya di rumah aja? Please. Ya udah kalau gitu Bunda coba omongin dulu ke dokter ya, nak. Permisi Bu Diandra, saya mau berikan hasil lab lanjutan Freya. Dok, baru aja mau cari dokter. Gimana dok hasilnya? Dari hasil lab, kondisi Freya sebenarnya bisa rawat jalan sebelum dilakukan kemoterapi. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya Freya dirawat 1-2 hari untuk memantau kondisinya. Dok, kalau saya pilih untuk rawat jalan aja nggak apa-apa kan ya dok? Iya nggak apa-apa Bu, tapi kondisinya harus tetap dipantau ya Bu ya. Dan untuk pengobatan kemoterapinya itu nggak boleh ditunda lagi Bu. Ibu pakai BPJS? BPJS? Gimana caranya aku bisa urus BPJS? Freya aja bahkan nggak punya akta kelahiran karena Freya kan anak hasil di luar nikah. Belum dok. Baik kalau begitu, nanti Ibu bisa ke bagian administrasi untuk menanyakan masalah biayanya. Dan untuk sekarang kalau misalnya Freya mau pulang, saya persilahkan. Baik dok, makasih banyak ya dok. Untuk kemoterapi awal, estimasi biayanya sekitar 30 juta ya Bu. Itu cuma untuk di biaya awal aja mbak. Betul Ibu, dalam 1 kali rangkaian perlu sekitar beberapa kali terapi. Setelah ini masih perlu obat-obatan lanjutan, rawat jalan, serta kontrol rutin. Semuanya bisa mencapai 100 juta. Semuanya bisa dicicil kan mbak? Bisa dibicarakan Ibu, tapi masih perlu pembayaran di awal. Baik mbak, nanti uangnya saya siapkan dulu ya. Baik Ibu. Bunda udah selesai belum? Iya udah nak, udah selesai kok. Bunda kenapa sedih? Pasti bayar rumah sakitnya mahal. Makanya aku bilang jangan ke rumah sakit.
Enggak, nak. Enggak. Kamu dengar dari mana biaya rumah sakitnya mahal? Dari oma sama tante. Kalau habis aku ke rumah sakit, pasti dia marah. Karena bayarnya mahal. Sayang, nak. Kamu kan masih kecil. Jangan dengerin omongannya oma sama omongannya tante, nak. Kamu nggak usah khawatir ya. Uang bunda banyak banget. Apalagi untuk berobat Freya sampai sembuh. Cukup kok. Kita bisa makan bakso dong. Aku udah pengen bakso nih, Bun. Kalau makan bakso gimana ya? Kan Freya baru sembuh nih. Gimana kalau kita makan makanan yang sehat dan makanan yang bergizi aja? Makan-makan sayur gitu gimana? Yaudah temenin Bunda deh. Aku mau makan sayur. Gitu dong anak bunda sayang. Nah. Yaudah yuk kita pulang sekarang. Ayo, Bunda. Ayo dong, semangat. Diandra di rumah nggak ya? Om, Diandranya ada? Ngapain sih kamu kesini? Saya ada mau ngobrol sama Diandra. Oh, Diandra dari pagi sudah keluar. Oh, udah ke kantor ya? Ya udah kalau gitu saya susul ke Bukan ke kantor, tapi ke rumah sakit. Freya pingsan. Freya pingsan lagi? Ya, dari kemarin itu dia udah kelelahan. Tapi ya namanya anak kecil, terlalu aktif. Ya begitu saya meleng sedikit, langsung lah dia nyusul ibunya ke kantor. Oh, tahu ke rumah sakit mana nggak? Apa ya? Saya nggak tahu nama rumah sakitnya, tapi rumah sakit yang dekat kantornya Diandra. Dekat dari kantornya Diandra. Oh, oke, ya udah kalau gitu saya langsung susul ke rumah sakit aja. Makasih ya, Om. Tapi saya boleh numpang ke toilet dulu belum? Soalnya kan takutnya di jalan macet. Ini saya udah pipis, saya numpang ke toilet ya. Silakan. Ya, numpang ya, Om. Kamar Diandra. Diandra, aku harap kali ini takdir menyatukan kita. Dan gak ada orang lain yang bisa pisahin kita lagi. Kamu gak pernah berubah ya. Selalu rapi dan tertata. Apa itu? Bunga. Pit, apaan sih, main ambil aja sih, dibalikin. Penting itu. Oh, entar dulu. Jangan bilang buat klien lo ya. Bukan, sini. Gue mau ngasih mawar ini untuk Diandra. Diandra.
Diandra pasti bakal seneng banget nih gue kasih bunga mawar ini. Di, Kamu lagi nyembunyiin apa? aku tuh sadar ya, aku tuh gak jago ngomong kata-kata romantis. Tapi ini buat kamu. Kenapa tiba-tiba ngasih bunga? Aku cuma mau bilang, aku tuh cinta banget sama kamu. Dan ini bukan cuma sekedar bunga, tapi aku milih bunga mawar putih karena putih itu lambang dari janji. Dan aku janji sama diri aku bahwa hati aku cuma untuk kamu. Kamu tahu nggak? Ini adalah bunga mawar putih pertama yang aku terima seumur hidup aku. Oh ya? Oh berarti nanti ada mawar kedua, ketiga, dan seterusnya sampai akhir hayat aku. Beneran? Berapa banyak? Pokoknya banyak deh, semua nanti aku kasih. Semua? Iya. Gua nggak akan biarin lo ngasih bunga mawar putih selanjutnya ke Diandra, Mas.